Ya, interupsi Pak Herman Hairon, silakan sebelum saya tutup. Terima kasih. Ketua dan seluruh wakil ketua yang saya hormati, Herman Hairon, A544, daerah pemilihan Jawa Barat 8, Cirebon dan Indramayu. Bapak Ibu sekalian, sidang Dewan yang terhormat. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan dan memperjelas informasi terkait dengan kelanjutan revisi undang-undang. Saya banyak mengunjungi desa-desa tentu dalam menjelang pemilu ini. Satu hal yang ditanya, bagaimana kelanjutan undang-undang desa yang tentu sudah diputuskan di paripurna DPR. Dan ini patut menurut saya diinformasikan kepada publik bahwa sesungguhnya tidak ada hal-hal yang tentu ini menghambat terhadap revisi undang-undang desa. Para kepala desa sampai hari ini belum mendapatkan kepastian terkait dengan tuntutannya tersebut. Oleh karena itu, saya mohon pimpinan dapat menjelaskan terkait dengan keberlanjutan undang-undang desa tersebut. Yang kedua, kebetulan saya di Komisi 6, hal yang tentu juga menjadi pertanyaan kami di komisi, sejak diputuskan sebagai usul inisiatif dalam paripurna, rancangan Undang-Undang BUMN sampai hari ini belum ada kejelasan. Oleh karenanya, kami sudah membahas berbulan-bulan dan tentu hal-hal yang ini penting untuk kemajuan bangsa dan negara dalam perspektif badan usaha milik negara. Kami sudah rumuskan betul di sana, namun sampai hari ini juga belum ada kabar beritanya. Oleh karena itu, pimpinan kami mohon dua hal tersebut dapat dijelaskan, dan ini penting bagi semua yang berkepentingan mengetahui terkait dengan perkembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Herman Hairon. Khusus tentang revisi Undang-Undang Desa, kita sama-sama tahu bahwa para kepala desa ini kemudian memang aktif untuk meminta revisi dilakukan di DPR RI. Namun karena menjelang tahun politik, kita tidak mau bahwa revisi Undang-Undang Desa itu kemudian diuntungkan kepada satu atau dua parpol saja di parlemen ini. Nah, sehingga dalam masa sidang ini kami memberikan kesempatan kepada para organisasi kepala desa itu untuk muter kepada seluruh fraksi untuk meyakinkan bahwa perlunya undang-undang desa ini direvisi dan bermanfaat untuk para kepala desa dan rakyat banyak. Nah, oleh karena itu dalam masa sidang yang pendek ini kami mempersilakan pada fraksi-fraksi untuk membuka pintu kepada organisasi-organisasi kepala desa untuk mereka dapat bersilaturahmi dan meyakinkan para ketua-ketua fraksi dan anggotanya agar revisi ini bisa berjalan dengan lancar di DPR RI. Demikian, terima kasih. Oke, menarik tadi yang terjadi di acara pagi hari ini. Tadi pembukaan sidang paripurna yang menarik adalah tentang interupsi yang dilakukan oleh caleg anggota legislatif ya dari kalau nggak salah Partai Demokrat tadi yang menyampaikan Pak Herman. Nah, ini yang menurut saya menjadi bagian yang menarik untuk kemudian kita cermati. Yang perlu kita cermati adalah bahwa tadi disampaikan tentang bagaimana revisi Undang-Undang Desa ini itu di masa-masa tahun politik ini, mendekati pemilu ini kemudian diharapkan organisasi-organisasi kepala desa, perangkat desa itu kemudian melakukan silaturahmi atau ke fraksi-fraksi, apakah mereka kemudian sepakat untuk melakukan perubahan di tahun ini. Jadi saya melihat ini satu kedewasaan dari teman-teman di DPR tentang politik. Ini satu presiden yang sangat baik. Jadi jangan sampai terkesan bahwa ketika dilakukan revisi Undang-Undang Desa, ini kemudian dianggap hanya memberikan kemanfaatan kepada satu atau dua
atau beberapa partai politik, dan kemudian itu menjadi alat untuk kemudian mengkomunikasikan kepada pemilih di desa bahwa partai ini tidak mendukung, partai ini mendukung, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Dan buat saya ini satu catatan yang menarik, kawan-kawan Patriot Desa. Patriot Desa adalah bagian atau organ yang disiapkan oleh Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara. Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara ini tercatat secara resmi di Kementerian Dalam Negeri, dan kita terlibat dalam proses. Waktu itu kita ada undangan rapat dengar pendapat. Jadi ada rapat dengar pendapat Pansus, itu Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara mendapatkan kesempatan untuk berbicara, dan dokumentasinya ada di anotasi Undang-Undang Desa yang diterbitkan oleh Pak Tiro. Itu jelas sekali bahwa Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara ada pada rapat dengar pendapat. Oleh karenanya kawan-kawan Patriot Desa, kami akan mengundang kawan-kawan Patriot Desa untuk kemudian merespon apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dasko tadi. Silahkan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi. Nah, sampai masa sidang Februari ini masih Januari Februari, maka kami akan mengundang teman-teman, kawan-kawan dari Patriot Desa, kawan-kawan dari Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara untuk memberikan pandangan pendapatnya, dan kami nanti akan share linknya untuk kemudian silahkan mengisi. Anda siapa, kemudian profesinya apa, kemudian setuju atau tidak dilakukan revisi. Kalau setuju, revisinya di bagian mana, artinya setuju atau tidak dilakukan revisi pada masa sidang ini, kemudian permintaan revisinya di bagian mana, atau usulan-usulan revisinya di bagian mana, dan kita akan membuka ruang forum untuk kemudian kita mendiskusikan tentang bagian-bagian apa yang kemudian nanti pada saatnya Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara akan mencoba berkomunikasi ke semua fraksi, mengikuti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dasko tadi. Atas nama organisasi peduli desa, kita punya kesempatan yang sama, ruang yang sama untuk menyampaikan pendapat kepada teman-teman di DPR. Saya pikir itu yang bisa kita respon pada pagi hari ini, dan segera nanti kami akan sampaikan untuk kemudian linknya di mana, mengisi pendapatnya, formnya nanti akan kita segera siapkan. Sampai di sini, terima kasih telah mengikuti acara dari sidang paripurna DPR RI kedua masa persidangan 2 tahun 2023-2024. Sampai jumpa, salam bahagia kawan-kawan Patriot Desa, salam bahagia kawan-kawan pemirsa TV Desa, salam bahagia kawan-kawan desa di seluruh Indonesia.